Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan ridhonya sehingga kita masih berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna melakukan seperti biasa, yaitu belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mengabsen dulu ya. Harap ketika Ibu mengabsen semuanya dengarkan. Irma Amelia hadir, Bu. Iis Molinda Hadir, Bu. Hasniati Hadir, Bu. Rifkatul Wafia Hadir, Bu. Wiranti Hadir, Bu. Samsuri Nyaris. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya? Ya, Bu. Baiklah. Sebelum masuk materi selanjutnya, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu, saya. Silahkan. Nah, materi kita pekan lalu, Bu, tentang pola-pola hereditas. Pola-pola hereditas adalah penjelasan bagaimana menerapkan prinsip hereditas dalam mekanisme pewarishan sifat yang dipelajari dalam ilmu genetika, Bu. Wah, benar ya yang dikatakan temannya. Sebelum kita akan mempelajari tentang mutasi. Nah, di antara kalian siapa yang pernah melihat atau bertemu di jalan atau di mana orang yang bentuknya itu tidak seperti manusia pada umumnya? Kayak ucuk babak, Bu. Nah, itu salah satunya. Pada materi kali ini, Ibu akan membahas tentang mutasi, di mana pada pembelajaran mutasi ini, manfaat dari pembelajaran mutasi ini yaitu berguna untuk evolusi dan variasi genetika. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas dan menghasilkan antibiotik. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan hasil produktivitas tanaman. Kemudian tujuan pada pembelajaran mutasi ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mutasi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis mutasi. Kemudian peserta didik mampu menemukan dampak mutasi. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian mutasi, jenis-jenis mutasi, dan dampak mutasi. Nah, adapun metode yang akan Ibu berikan pada pembelajaran kali ini itu model pembelajaran diskusi. Baiklah. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Ibu berharap di dalam video tersebut itu akan membahas mengenai mutasi. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kelompok ya. Irma Amelia itu kelompok 1. Kemudian Iis Molinda, Samsureni Adis itu dalam satu kelompok itu 3 orang. Kemudian kelompok 2 Rifkatul Wafia, Wiranti, Iis Molinda. Kemudian kelompok 3 Hasniati, Aswar Akbar, dan Rifkatul Wafia. Nah, tempat duduknya itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu menayangkan sebuah video ya. Ibu berharap pada video ini peserta didik mencatat hal-hal penting, karena pada sebentar Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian untuk kelompok 1 itu materinya jenis-jenis mutasi. Kemudian kelompok 2 dampak mutasi. Kemudian kelompok 3 penyebab mutasi. Pastinya Ibu menyarankan untuk mengambil jurnal atau di buku ya. Jadi teman-teman, mutasi adalah suatu perubahan pada materi genetik yang terjadi pada suatu makhluk hidup, yang terjadi secara acak, tiba-tiba, dan bebas, dan dasar bagi sumber keanekaragaman makhluk hidup dan bersifat dapat diwariskan atau biasa disebut dengan heritable.
Nah, teman-teman, di sini kalian perlu menggarisbawahi yaitu mutasi itu bersifat acak dan bersifat dapat diwariskan, teman-teman. Selanjutnya kakak akan memberikan istilah-istilah yang terdapat dalam mutasi ini. Nah, teman-teman, makhluk hidup yang mengalami mutasi teman-teman disebut dengan mutan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang kedua ada yang dinamakan dengan mutagenesis. Mutagenesis itu, teman-teman, yaitu proses dari mutasi tersebut. Nah, teman-teman, yang ketiga itu, teman-teman, ada yang dinamakan dengan mutagen, teman-teman. Nah, teman-teman, mutagen itu adalah gen yang menyebabkan mutasi pada suatu makhluk hidup, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam mutasi ini kakak akan membagi menjadi 3 bagian ya, teman-teman, yaitu mutasi berdasarkan tempat terjadinya, mutasi berdasarkan tingkatannya, dan yang terakhir itu, teman-teman, yaitu mutasi berdasarkan yang terjadi pada gamet selama fase meiosis, teman-teman. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman sudah mengetahui apa itu meiosis, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, meiosis itu merupakan salah satu tahapan pada pembelahan sel, teman-teman. Nah, teman-teman, mutasi dan kedua mutasi ini, teman-teman, itu masuk pada mutasi berdasarkan tingkatannya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang berikutnya yaitu mutasi berdasarkan tingkatannya. Nah, teman-teman, seperti yang kakak katakan tadi, mutasi ini berasal dari mutasi gamet, teman-teman. Ya, langsung saja, teman-teman. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan mutasi gen. Karena materi ini sudah pernah diajarkan pada semester 1 ya, teman-teman. Mutasi gen ini juga, teman-teman, terdapat 2 macam, teman-teman, yaitu mutasi titik dan juga mutasi ganda. Nah, teman-teman, mutasi titik ini, teman-teman, yaitu perubahan pada satu basa nitrogen yang terdapat dalam DNA. Nah, teman-teman, contohnya itu dari basa nitrogen CTT, sitosin, timin, teman-teman, menjadi CAT, yaitu simin, sitosin, adenin, dan timin. Nah, teman-teman, yang berubah di sini kan, teman-teman, yaitu dari T timin menjadi ke adenin, teman-teman. Ini yang disebut dengan mutasi titik. Sedangkan, teman-teman, mutasi ganda yaitu mutasi yang menyebabkan perubahan 2 atau lebih basa nitrogen pada suatu DNA. Nah, teman-teman, contoh penyakit atau kelainan dari mutasi gen ini dapat kalian ketemui pada contoh kasus siklemia atau anemia berbentuk sel sabit. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, teman-teman, dari gambar tersebut terlihat bahwa DNA dengan pengkode CTT, sitosin, timin, berubah menjadi DNA CAT, sitosin, adenin, timin. Terlihat sini, teman-teman, bahwa yang mengalami mutasi yaitu satu basa nitrogen atau mutasi titik dari maka RNA dutannya juga, teman-teman, akan berubah dari kode GAA menjadi GUA, teman-teman, atau guanin urasi. Setelah tadi hasil penilaian videonya, baiklah, Ibu akan panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kelompok 1 dipersilakan untuk memaparkan materinya.
yakni yang pertama mutasi berdasarkan tingkatannya, yang kedua mutasi berdasarkan tempat terjadinya, yang ketiga mutasi berdasarkan sumbernya. Nah, mutasi berdasarkan tingkatannya ada mutasi gen. Mutasi gen atau mutasi titik terjadi karena perubahan struktur basa pada DNA, di mana mutasi gen ini terbagi pula menjadi 3, yaitu yang pertama mutasi tanpa arti atau nonsense, yang kedua mutasi salah arti atau missense, dan ketiga mutasi diam atau silent. Nah, selanjutnya ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom atau aberrasi kromosom terbagi pula menjadi 2, yaitu aneuploid dan euploid. Selanjutnya perubahan struktur kromosom terdiri atas 4, yang mana ada delasi, duplikasi, invasi, dan translokasi. Terus poin kedua, mutasi berdasarkan tempat terjadinya terbagi pula menjadi 2, ada mutasi tematik dan mutasi gematik. Selanjutnya poin ketiga, mutasi berdasarkan sumbernya. Jadi mutasi ini sumbernya ada 2, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Terima kasih. Tadi hasil presentasi dari kelompok 1, apakah teman-teman atau adik-adik ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Saya, Bu. Ya, apa itu? Silakan Irma. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang bernama Irma Amelia ingin bertanya, Bu, kepada kelompok 1, apa perbedaan mutasi alami dengan mutasi buatan? Mau langsung dijawab atau diskusi ke teman kelompok? Ya, silakan. Jadi begini, Saudari Irma, perbedaan daripada mutasi alami dan mutasi buatan, yakni mutasi alami itu terjadi secara alami, sedangkan mutasi buatan itu tidak terjadi secara alami, artinya ada campur tangan manusia di dalamnya, begitu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kita beri aplaus untuk temannya. Yeay. Terima kasih, Bu. Jadi di sini sudah mengerti ya tentang mutasi. Iya, Bu. Nah, jadi mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf tingkatan gen maupun tingkatan kromosom. Nah, mutasi juga terbagi-bagi. Salah satunya mutasi alami dan mutasi buatan. Nah, dari asal katanya saja, mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami, kemudian mutasi buatan yaitu mutasi yang terdapat campur tangan manusia di dalamnya. Ini materi yang Ibu bawakan. Dan di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi tadi? Saya, Bu. Silahkan Irma. Jadi kesimpulan yang materi yang Ibu bawakan tadi adalah mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetika, baik pada taraf tingkatan gen maupun tingkatan kromosom. Adapun jenis-jenis mutasi ada 3, mutasi berdasarkan tingkatannya, yang kedua adalah mutasi berdasarkan tempat terjadinya, yang ketiga adalah mutasi berdasarkan sebarannya. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh temannya. Di sini sedikit menambahkan ya, baik mutasi adalah perubahan yang terjadi baik pada taraf tingkatan gen maupun tingkatan kromosom. Kemudian jenis-jenis mutasi. Nah, jenis-jenis mutasi ini sangat banyak ya. Mutasi yang pertama itu mutasi berdasarkan tingkatannya, di mana mutasi berdasarkan pada tingkatannya terbagi menjadi 2. Ada yang mutasi gen atau mutasi titik, kemudian mutasi kromosom. Nah, mutasi gen atau mutasi titik ini terjadi perubahan pada basa DNA. Kemudian mutasi titik ini terbagi menjadi 3. Ada yang mutasi diam, mutasi normal, kemudian mutasi tidak normal, kemudian mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom ini adalah mutasi yang mengalami perubahan pada kromosom. Penyebab perubahan pada mutasi kromosom yaitu radiasi. Kemudian pada mutasi kromosom yaitu terbagi lagi menjadi
dua, ada yang aneuploidi kemudian euploidi. Kemudian mutasi berdasarkan sumbernya. Nah, mutasi berdasarkan sumbernya yaitu terbagi menjadi dua. Ada yang mutasi alami, kemudian ada yang mutasi buatan. Kemudian proses terjadinya mutasi. Nah, mutasi gen ini ialah perubahan yang terjadi pada basa DNA atau perubahan yang terjadi satu atau dua pasang pada DNA. Kemudian proses terjadinya mutasi gen ini yaitu pada saat mutasi gen melakukan translasi atau transkripsi pada saat sintesis protein ini, mutasi akan melakukan proses nukleotida, kemudian akan membentuk protein yang tidak penting. Kemudian dampak dari mutasi. Nah, mutasi juga ini dapat berdampak pada manusia, baik manusia maupun hewan. Misalkan pada manusia, nah, mutasi pada manusia yaitu dapat meningkatkan hasil pertanian itu menjadi banyak. Kemudian pada mikroorganisme itu dapat menghasilkan antibiotik. Mutasi yang terjadi pada manusia yaitu sindrom Down. Nah, sindrom Down ini mengakibatkan penderitanya itu mengalami tubuh pendek, kemudian air mata sering keluar, kemudian mengalami kepalanya itu besar. Nah, sindrom Down ini penyebab mutasinya itu kromosomnya itu hilang atau kromosomnya itu tidak mencukupi 46 pasang. Kemudian pada sindrom Down ini manusia, nah, banyak sekali yang mengalami faktor penyebab mutasi pada manusia itu seperti tidak lain itu atau bisa terjadi pada hubungan keluarga atau genetik, atau bisa terjadi di lingkungan sekitar. Penjelasan Ibu pada anak-anak sekalian masih ada yang belum dipahami? Paham, Bu? Oh, paham ya. Pertemuan kali ini mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Ibu berharap ketika anak-anak sekalian pulang ke rumah, baca ya bukunya, karena minggu depan Ibu akan mereview kembali materi apa yang kita akan peroleh hari ini. Kemudian materi minggu depan kita yaitu prinsip-prinsip evolusi. Ibu berharap sebelum memasuki materi ini anak-anak bisa mencarinya itu literaturnya, baik pada jurnal ataupun buku. Ya, Bu. Nah, ketua kelas pimpin doanya sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Ya, Bu. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.